Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman operator yang semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tutorial panduan tentang cara menggunakan aplikasi SeaLobster. SeaLobster adalah akselerasi layanan keagamaan berbasis komputer Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Jadi sesuai dengan namanya, aplikasi ini adalah digunakan untuk mengakselerasi atau mempercepat layanan keagamaan dengan basis komputer, artinya menggunakan komputer. Kalau dulu untuk melayani masyarakat ini Kemenak harus menggunakan kertas, harus menggunakan pena, harus manual, tapi dengan aplikasi ini bisa menggunakan komputer dan lebih cepat daripada yang manual, daripada yang menggunakan kertas. Aplikasi ini adalah berbasis internet atau website, artinya untuk menggunakannya kita harus memiliki akses internet dan bisa diakses melalui alamat sealobster.com. Langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama adalah kita buka browser kesayangan kita, bisa Google Chrome, bisa Firefox ataupun yang lain. Namun dalam kesempatan ini saya akan menggunakan aplikasi Google Chrome. Setelah kita membuka Google Chrome, kemudian pada address bar kita ketikkan alamat sealobster.com. Strip, kemudian lobster, kemudian .com. Setelah itu klik enter. Kita tunggu beberapa saat hingga halaman muncul. Oke, ini adalah halaman pertama atau halaman beranda ketika pertama kali kita membuka aplikasi SeaLobster. Di sini ada beberapa keterangan, ada jumlah SKT yang sudah diterbitkan oleh Kemenak, ada grafiknya dan seterusnya. Di sini ada pengumuman dan di bagian atas ini ada form login. Karena kita belum login, jadi form login ini akan muncul. Untuk memulai tutorial, saya akan membuka menu info dan panduan. Sebenarnya untuk menggunakan aplikasi ini sudah dijelaskan petunjuknya atau panduannya di dalam menu ini, info dan panduan. Saya akan membacanya dan nanti insya Allah langsung mempraktekannya sehingga memudahkan untuk memahami. Yang pertama adalah info aplikasi. Akselerasi layanan keagamaan berbasis komputer atau SeaLobster adalah aplikasi berbasis web untuk memudahkan pelayanan pengajuan surat keterangan terdaftar dan surat rekomendasi untuk lembaga Ponpes, MTTA, MTTW, dan masjid di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Jadi untuk saat ini aplikasi SeaLobster ini hanya menangani untuk pelayanan surat keterangan terdaftar dan surat rekomendasi. Jadi sementara ini hanya baru 2 layanan ini yang disediakan dan hanya diperuntukkan bagi 4 lembaga, yakni Ponpes, MTTA, MTTW, dan masjid. Insya Allah nanti mungkin ke depan akan lebih lengkap, akan lebih kompleks sesuai dengan layanan-layanan yang ada di dalam kantor Kementerian Agama. Kemudian kemudian panduan penggunaan. Syarat utama menggunakan sebelum mengajukan permohonan SKTR. Jadi SKTR itu adalah singkatan dari surat keterangan terdaftar dan surat rekomendasi. Ini disingkat SKTR.
Saya ulangi, syarat utama menggunakan sebelum mengajukan permohonan SKTR melalui aplikasi ini, Anda harus memiliki akun yang terdaftar di database kami. Jika belum memiliki, silahkan mendaftar dengan mengklik tautan ini. Namun demikian, untuk sekedar melihat informasi dan download format berkas instrumen persyaratan, Anda dapat mengaksesnya tanpa harus login. Kita langsung praktek. Jadi untuk memudahkan tutorial, saya akan membiarkan halaman ini terbuka dan saya akan membuka halaman baru, membuka tab baru untuk praktek. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi adalah kita harus login terlebih dahulu, karena aplikasi ini nanti hanya bisa digunakan oleh pengguna yang sudah terdaftar atau sudah login. Nah, karena kita belum pernah mendaftar di aplikasi ini, maka kita harus mendaftarnya terlebih dahulu. Kita tidak bisa login. Nah, ini adalah email dan nomor HP untuk login. Namun karena kita belum pernah mendaftar di sini, maka kita harus mendaftar. Di sini ada dua tombol, login kalau kita mau langsung login, atau daftar jika memang belum memiliki akun. Kita klik daftar. Kemudian ada 3 kolom yang harus kita lengkapi. Yang pertama nama, yang kedua email. Nah, kemudian yang terakhir adalah nomor HP. Jadi hanya ada 3, yang pertama nama, email, dan nomor HP. Dan perlu diingat bahwa alamat email dan nomor HP ini adalah detail akun yang nantinya akan kita gunakan untuk login setiap kali kita membuka aplikasi ini. Jadi tidak ada password ya. Jadi hanya alamat email dan nomor HP. Maka jangan sampai lupa, lupa email dan nomor HP-nya. Kemudian setelah lengkap, kita klik daftar. Ada pesan registrasi berhasil, silahkan login menggunakan email dan nomor HP yang Anda daftarkan. Klik OK. Di sini kemudian kita gunakan email tadi, nomor HP, dan klik login. Oke, kita sudah berhasil login. Dengan bukti di atas ini sudah tidak muncul lagi form login. Jadi kita sudah berhasil login. Kita kembali ke panduan. Di sini ada keterangan yang terlewat. Jadi untuk sekedar melihat informasi dan download format berkas instrumen persyaratan, Anda dapat mengaksesnya tanpa harus login. Ya, jadi walaupun kita tidak login, ini kita tetap bisa mengakses menu-menu standar seperti alur pengajuan. Ini kita gunakan untuk melihat bagaimana alur pengajuan pengajuan SKT dan seterusnya. Kemudian ada download instrumen. Nah, di sini adalah format-format berkas yang disyaratkan yang harus kita upload ke aplikasi untuk sebagai lampiran. Di sini ada beberapa contoh, kita bisa downloadnya, kita bisa mengedit, menyesuaikan dengan lembaga kita masing-masing. Nah, di sini baru ada 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah login dengan akun yang sudah terdaftar, ada menu baru di sebelah kiri, yaitu menu pengajuan saya. Klik menu ini,
aplikasi akan menampilkan tabel daftar permohonan yang sudah Anda ajukan sebelumnya. Jadi setelah kita login tadi sudah berhasil, itu ada menu baru di sebelah kiri. Ini adalah menu pengajuan saya. Kita klik menu ini, kemudian aplikasi akan menampilkan tabel daftar pengajuan yang telah diajukan sebelumnya, kalau memang ada. Karena kita belum mengajukan dalam contoh ini, maka otomatis tabelnya masih kosong. Data pengajuan masih kosong, silakan klik tombol tambah pengajuan untuk menambah pengajuan baru. Jadi ini masih kosong, kita lanjut ke panduan. Untuk mengajukan permohonan baru, klik tombol tambah pengajuan. Kemudian tentukan jenis lembaga, Ponpes, MTTA, MTTW atau masjid, dan tentukan jenis pengajuan. Ada dua pilihan, SKT atau rekomendasi, lalu klik simpan. Jadi untuk mengajukan permohonan SKTR, ini ada tombol tambah pengajuan, kita klik tombol ini. Kemudian pilih jenis lembaganya, misalkan saya akan mengajukan SKT untuk MTTA. Kemudian ada jenis pengajuan, kita akan mengajukan SKT, surat keterangan terdaftar, kemudian klik simpan. Kita lanjut ke tutorial. Langkah selanjutnya adalah melengkapi data pengajuan yang sudah Anda buat tadi. Kolom progres kelengkapan menunjukkan persentase kelengkapan data pengajuan. Klik tombol lengkapi yang berada di kolom paling kanan data pengajuan. Nah, jadi setelah kita menambahkan pengajuan, otomatis di dalam tabel ini akan dicantumkan pengajuan yang tadi kita tambahkan. Di sini ada jenis lembaga, tadi kita memilih MTTA, kemudian jenis pengajuannya tadi kita memilih SKT. Untuk nama lembaga, alamat lembaga, dan seterusnya ini belum ada karena memang kita belum melengkapi. Progres kelengkapan masih kosong karena memang sama sekali belum diisi. Ada tanggal pengajuan, ini juga masih kosong karena memang statusnya belum diajukan. Status approval belum diajukan, tanggal respon. Ini adalah maksudnya respon dari Kemenag, dari Kan Kemenag. Jadi kalau sudah pernah direspon, baik itu diterima ataupun ditolak, ini akan muncul tanggalnya. Kemudian ada keterangan. Ini adalah keterangan ketika pihak Kemenag merespon pengajuan kita. Jadi misalkan ditolak. Nah, ini nanti ada keterangan ditolaknya kenapa. Apa karena berkasnya kurang, apa karena tidak sesuai atau yang lain. Di sini semuanya bisa kita lihat. Oke, untuk melengkapi pengajuan, kita klik tombol lengkapi. Kita kembali ke panduan. Lengkapilah seluruh data lembaga dan upload seluruh berkas-berkas yang muncul di form pengajuan saya. Hingga progres kelengkapan menunjukkan angka 100%. Setelah lengkap, kemudian klik tombol ajukan permohonan. Jadi setelah tadi kita mengklik tombol lengkapi, kita akan diarahkan pada halaman edit pengajuan atau form pengajuan. Di sini ada jenis lembaga, MTTA, jenis pengajuan, SKT. Ini sifatnya read only ya, jadi tidak bisa kita rubah. Yang dapat kita rubah adalah di bawahnya ada detail lembaga, mulai dari nama, tahun berdiri, dan seterusnya. Kemudian ada berkas-berkas. Nah, ini berkas-berkas ini untuk formatnya tadi sudah bisa kita download melalui menu ini, download instrumen. Tinggal dilengkapi, tinggal diedit, disesuaikan dengan nama lembaga, kemudian disimpan dan diupload melalui aplikasi ini. Kita akan coba melengkapi data nama lembaga, misalkan MTTA
Miftahul Banin, tahun berdiri 1992. Nama pimpinan lembaga Ahmad Nasiruddin. Nomor HP 0896. Nama yayasan Miftahul Banin. Kemudian pilih kecamatan. Di sini sudah ada daftar kecamatan, kita tinggal pilih. Misalkan saya pilih kecamatan Boja. Kemudian kelurahan. Kelurahan kita pilih Boja juga. Kemudian RT 3 RW 5. Kemudian tuguhnya Tuguh Boja. Kemudian jalan atau gangnya Jalan Raya nomor 27 ya misalkan. Kemudian kita simpan data lembaga. Data lembaga berhasil disimpan. Oke. Nah, setelah terisi kolom-kolomnya dan tersimpan, ini otomatis warnanya menjadi hijau. Jadi sebelumnya berwarna merah seperti ini, seperti kelengkapan berkas. Ini karena kita belum mengupload, ini warnanya merah. Tapi nanti kalau sudah diupload, nanti warnanya menjadi hijau. Dan perlu diketahui juga bahwa melengkapi data atau melengkapi berkas-berkas ini tidak harus dilakukan dalam satu waktu. Artinya kita bisa mengangsur atau menyicil kelengkapan data ini. Jadi misalkan hari ini kita mengisikan data lembaganya saja, untuk berkas-berkasnya itu lain kali, besok bisa, besoknya lagi, lusa, ini bisa. Yang penting nanti kita login menggunakan akun yang sudah tadi sudah terdaftar. Nanti kita tinggal melanjutkan melengkapi dokumen. Setelah melengkapi data lembaga, kemudian selanjutnya adalah melengkapi berkas-berkas. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk berkas-berkas ini sudah disediakan oleh aplikasi melalui menu download instrumen, atau di sini juga kita bisa membuka menu download instrumen tersebut melalui link ini. Oke, langsung kita upload. Ada surat permohonan, tipe filenya PDF, jadi harus PDF ya, tidak boleh JPEG atau yang lain. Ini sudah saya siapkan untuk surat permohonannya. Open, kemudian klik upload. Kita tunggu, sukses, klik OK. Nah, setelah sukses, ini tidak langsung berwarna hijau. Jadi untuk mengetahuinya, kita tekan tombol refresh yang ada di bawah. Klik refresh. Nah, ini sudah berwarna hijau, artinya sudah ada isinya. Untuk menggantinya, ini bisa kita hapus terlebih dahulu berkasnya, kemudian setelah dihapus kita upload lagi. Jadi barangkali ada kesalahan file, kesalahan upload, ini bisa kita perbaiki. Kemudian selanjutnya adalah susunan pengurus. Open, upload, sukses, foto bangunan, open, upload, sukses. Nah, setelah selesai semua, kita pastikan kita klik refresh untuk mengetahui hasil uploadan tadi. Nah, setelah semuanya berwarna hijau, artinya semuanya sudah lengkap. Dan di bawah ini ada progres kelengkapan data, ini sudah 100%, artinya sudah bisa kita ajukan. Kita lanjutkan.
Nah, ya, kita lanjutkan. Jadi setelah 100% ini otomatis tombol yang di bawah yang bertuliskan ajukan permohonan ini sudah bisa diklik. Jadi kalau sebelumnya ketika masih ada yang belum lengkap, ini tidak bisa diklik. Tidak bisa diklik. Jadi ini berwarna abu-abu artinya tidak bisa diklik. Tapi setelah 100% ini baru tombol ini bisa diklik. Kita klik untuk mengajukan permohonan. Oke, sudah diajukan. Di sini keterangan menunggu validasi. Dan pada tahap ini kita tidak bisa merubah lagi, tidak bisa merubah data lembaga maupun berkas-berkas yang diupload ini kita tidak bisa merubah. Jadi menunggu validasi, menunggu respon dari pihak Kemenag. Kita lanjutkan. Setelah permohonan diajukan, silahkan menunggu tim dari Kemenag Kabupaten Kendal memvalidasi dan visitasi lembaga Anda. Jika semuanya lengkap dan real, Kemenag akan langsung membuatkan SKT atau rekomendasi, dan jika tidak, pengajuan akan ditolak dan Anda harus merevisi kembali pengajuannya. Jadi pada tahap ini, tugas kita adalah menunggu tim dari Kemenag untuk merespon pengajuan kita. Dan di sini ada keterangan status approval. Jadi ada yang pertama ada belum diajukan. Jadi ketika kita belum mengklik tombol ajukan tadi, ini otomatis keterangannya adalah belum diajukan. Dan setelah diajukan maka akan menjadi menunggu validasi sebagaimana yang ada pada pengajuan kita pada tahap ini, menunggu validasi. Kemudian setelah pengajuan diproses oleh Kemenag, maka kemungkinannya dua. Yang pertama adalah ditolak. Ini maksudnya pengajuan ditolak karena data yang diajukan tidak valid. Nah, ini. Anda bisa mengubah lagi data pengajuan untuk memperbaiki kekurangan. Jadi ketika pengajuan ditolak, ini di sini nanti akan muncul tombol rubah atau edit pengajuan. Ketika statusnya ditolak, ini kita bisa merubahnya untuk menyesuaikan, untuk merevisi kesalahan-kesalahan yang menjadikan pengajuan ini tertolak. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah diterima. Jadi pengajuan diterima, Anda bisa langsung datang ke kantor PT Pontren atau ke kantor Bimas pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan dalam kolom keterangan dengan membawa berkas-berkas yang sudah diupload. Jadi perhatikan kolom keterangan ini. Di sini akan kita mengetahui misalkan ditolaknya kenapa, yang belum lengkap apanya. Kemudian ketika diterima, ini juga ada keterangan kapan kita bisa datang ke kantor Kementerian Agama, pada jam berapa, tanggal berapa, ini semuanya bisa kita ketahui dari keterangan ini. Jadi sekali lagi, dengan adanya aplikasi ini kita sangat dimudahkan. Kalau dulunya untuk mengajukan SKT itu kita harus
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.